Audiotune Lovers, akan kita dengarkan Sang Pewaris Tunggal buah karya Aditya Jet Li, bab 7 yang berjudul Tamu VVIP. Bersama-sama kita simak dan dengarkan. Enjoy listening. Tuan Carlos, apakah Anda tidak salah menundukkan kepala kepada pengemis gembel ini? Tanya Zelina masih tidak percaya. Pelak. Bukan jawaban yang didapat, malah tamparan keras yang diterimanya. Dia sangat malu mempunyai karyawan yang tidak bersikap sopan kepada nasabah paling penting di hadapannya sepanjang karirnya. Sebagai presiden direktur sebuah bank ternama yang notabene saham 70%-nya dimiliki oleh Birawa Group, di mana Nona Ivory Sanders bekerja di sana. Baru kali ini mempunyai kesempatan untuk bertemu secara langsung dengan orang sangat penting dari perusahaan Birawa Group. Ditambah lagi hari ini, pewaris satu-satunya Birawa Group tersebut datang berkunjung ke bank yang boleh dikatakan miliknya. Mendapat tamparan yang keras itu, wajah Nona Zelina bengkak. Hilang sudah kecantikannya. Dengan air mata berlinang, Nona Zelina masih berani maju untuk komplain. Kenapa malah dia yang ditampar, bukan pengemis gembel itu? Tetapi sebelum sempat bertanya, Tuan Carlos kembali menamparnya hingga membuat Nona Zelina terjatuh ke semen. Kemudian dengan perlahan Tuan Carlos berkata, "Tahukah kau siapa dia? Dia Tuan Birawa, orang yang seharusnya tidak boleh kau singgung. Bodoh kau!" bentak Tuan Carlos lirih sambil menahan marahnya. Mendengar penjelasan itu, tubuh Nona Zelina menggigil. Sebagai seorang profesional yang sudah berkecimpung di dunia perbankan cukup lama, Zelina tentu tahu siapa-siapa saja nasabah yang datang ke bank tempatnya bekerja. Salah satu nasabah yang paling dihormati dan ditakuti oleh seluruh karyawan, termasuk presdir Bank Up itu, adalah Tuan Birawa. Zelina mengetahui siapa Tuan Birawa itu. Tidak ada satu keluarga pun yang berani berurusan dengannya. Aset perusahaannya dengar-dengar mencapai angka triliunan ratus dolar. Satu kata darinya saja mampu membuat satu keluarga atau perusahaan yang menentangnya bangkrut hanya dalam 1 menit. Orang-orang terbaiknya tersebar di seluruh negeri. Gangster terkuat di negeri itu pun tunduk dan bekerja padanya. Pengawal-pengawalnya adalah orang-orang pilihan yang dipilih dari berbagai disiplin ilmu dan keterampilan. Ada ribuan pengawal yang berasal dari perguruan bela diri ternama dunia. Ada yang dari pensiunan tentara atau yang masih aktif tapi memilih keluar dari kesatuannya dan bekerja padanya. Ada juga ribuan pengawal yang berasal dari kuil yang sudah tersohor namanya, yang menguasai berbagai keterampilan, jurus mematikan tangan kosong maupun dengan senjata. Keberadaan mereka telah membuat perusahaan Birawa Group yang dikomandoi oleh Tuan Mahesa Birawa menjadi sebuah perusahaan dengan kekuatan yang menggurita di dunia. Tidak ada yang tidak tunduk dan gentar mendengar namanya. Apalagi hanya seorang Zelina yang bodoh dan sombong itu. Habislah sudah karirnya, hanya tinggal menghitung menit. Keberadaannya akan sirna dari pandangan mata. Begitu juga dengan keempat satpam arogan itu. Di tempat lain, keempat satpam yang tadi berurusan dengan Dion juga menggigil ketakutan setelah melihat bagaimana seorang presiden direktur bank ternama di kota B merendahkan diri dan begitu hormat pada orang yang mereka panggil pengemis itu. Habislah kita,
keluh mereka putus asa. Kalian berempat dipecat. Kemasi barang-barang kalian. Aku sudah menghubungi pihak otoritas kota untuk menahan kalian di sana. Gertak Presdir Carlos geram. Mendengar kata-kata itu, keempat satpam tersebut datang tergopoh-gopoh menuju Dion. Kemudian mereka berlutut di kakinya memohon ampun agar mereka tidak dipecat dan dilaporkan ke pihak otoritas kota. Tuan, siapapun Anda, tolong maafkan kami. Kami salah, kami bodoh yang tidak tahu tingginya langit. Kami janji tidak akan bersikap sombong lagi. Tolong Tuan, maafkan kami. Ujar mereka serempak memohon maaf. Dion yang mendapat perlakuan itu melangkah mundur, tidak mau meladeni ocehan mereka. Dia lebih memilih untuk segera menyelesaikan urusannya di bank tersebut. Tapi sebelum dia melangkah, dia melirik ke arah Nona Zelina dengan ekspresi tidak senang. Tuan Carlos yang melihat adegan itu cukup mengerti bahwa Dion menginginkan tindakan lebih pada manajer yang sombong itu. Mulai hari ini kamu juga dipecat tanpa pesangon. Kemasi juga barang-barangmu dan ambil gaji juga bonus bulanan untuk bulan ini. Perintah Tuan Carlos tegas sambil melangkah pergi mengekor di belakang Dion. Orang-orang yang ada di dalam bank semuanya terdiam walaupun mereka belum tahu siapa sebenarnya Dion, tapi keberadaan Presdir bank tersebut yang berjalan tertunduk-tunduk di belakang Dion mengisyaratkan bahwa Dion bukanlah orang sembarangan. Seorang presdir saja begitu hormat pada lelaki yang berpakaian lusuh itu, ditambah lagi ada koyakan kecil di lengan bajunya akibat ditarik oleh satpam tadi. Tapi aura yang ditimbulkannya membuat orang-orang yang memandangnya dibuat tunduk dengan pandangan ngeri. Hasilnya, mereka ikut-ikutan membungkukkan badan ke arah Dion dengan sikap hormat. Tidak ada yang tidak takluk melihat kejadian itu. Walau di hati mereka bertanya-tanya, siapa gerangan orang yang berjalan di depan presdir itu? Dari pakaian yang dikenakannya tidak menggambarkan bahwa dia orang kaya atau orang penting di kota B. Tapi kenapa Tuan Carlos begitu menghormatinya? Sudahlah, tak guna juga terus memikirkannya. Batin mereka dalam hati. Sementara itu Dion telah sampai di ruang kerja Tuan Carlos yang cukup luas dan bersih. Sesaat setelah mereka masuk, Tuan Carlos mempersilahkan Dion untuk duduk di sofa, sedangkan dia sendiri berjalan ke arah interkom kantor untuk memanggil seseorang. Tuan Carlos memanggil manajer bank untuk datang. Segera ke ruanganku sekarang, perintahnya tegas. Begitu mendapat panggilan dari presdir bank yang tidak biasanya itu, manajer bank tergopoh-gopoh datang memenuhi panggilan presdirnya. Begitu dia masuk, presdir bank tersebut terlihat berdiri di samping Dion dengan tangan dijalin ke depan satu sama lain. Terlihat seperti memegang suatu benda kecil berwarna kuning emas. Sikapnya begitu hormat pada Dion. Melihat pemandangan itu tentu saja manajer bank tersebut terkejut, tapi dia takut bertanya, maka dia diam saja. Siapa dia? Kenapa Tuan Presdir begitu merendah di hadapannya? Batin manajer bank tersebut dalam hati. Nona Stefani, tolong periksa kartu ini. Pinta Presdir masih dengan sikap sopan. Dan manajer Stefani menunduk ke arah Presdir Carlos tanpa menyahut. Tapi dia bergegas datang mengambil kartu dimaksud, kemudian dia memasukkan kartu tersebut ke dalam mesin pendeteksi kartu yang ada di atas meja Presdir. Alat pendeteksi kartu yang jarang digunakan oleh Presdir tersebut menyala hijau sesaat setelah manajer memasukkan kartu ke dalamnya. Pertanda meminta verifikasi dari pemilik kartu. Presdir Carlos mengambil alat itu dan memberikannya kepada Dion dengan sopan.
Begitu Dion memasukkan kata sandinya, seketika alat itu menyala kuning, meminta pihak bank untuk memasukkan kode banknya untuk bisa membuka aplikasi seluruhnya. Begitu kode dimasukkan oleh sang manajer bank, terpampang angka yang sangat fantastis dengan jumlah angka dan nol yang sangat banyak. Stefani melangkah mundur, hampir menjatuhkan alat pendeteksi kartu yang dipegangnya. Di alat itu tertera angka USD 75.999.000.000. Ini luar biasa, teriak manajer bank Stefani terkejut. Mendengar kata yang tidak masuk akal dari manajer itu, Presidir Carlos penasaran dan ikut melihat angka yang tertera di mesin pembaca kartunya. Apa benarkah jumlahnya sebanyak itu? Teriaknya tanpa menyembunyikan keterkejutannya. Tuan Birawa, terimalah hormat kami. Tanpa dikomando, Presidir Carlos membungkuk 90 derajat kembali ke arah Dion diikuti oleh manajer bank Stefani. Mereka tidak berani bersikap tidak sopan atau menyinggung tamu yang sangat penting di hadapan mereka saat itu. Yang ada di hati mereka hanya ada kata takjub dan takut. Mereka dengan setia menunggu apa yang akan dikatakan oleh Dion. Cairkan uang simpananku sebanyak 10 juta, aku membutuhkannya sekarang, ujar Dion mengagetkan mereka. Cepat kau penuhi permintaan tamu penting kita, perintah Presidir seperti ingin mengambil perhatian Dion. Segera dilaksanakan tuan, jawab manajer bank gugup kemudian buru-buru keluar dari ruangan itu. Di pihak Dion sendiri sejujurnya dia juga tidak percaya dan takjub. Begitu mendengar saldo di kartu ATM-nya begitu banyak, tapi dia memilih diam, walau dalam hatinya bersorak girang. Kalian yang di sana, tunggulah pembalasanku, ujarnya penuh dendam. Eti Sulistyowati akan segera kembali Audiotune Lovers untuk membacakan bab berikutnya. Please wait for me. To be continued, bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.